Di dunianya juga matanya biasa melihat, telinganya mendengar, berkumpul dengan aulia-aulia Allah, berkumpul dengan para nabi-nabi Allah, berkumpul dengan para malaikat Allah. Sehingga sudah menjadi kebiasaan kalau melihat para aulia-aulia, kalau melihat kan para sholihin, bertemu dengan para malaikat. Bagi kalangan orang-orang yang istimewa itu sudah menjadi kebiasaan. Hatta bertemu dengan para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam tidak asing bagi beliau-beliau. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak asing bagi beliau. Beliau bukan sebatas dalam mimpi saja. Karena kuatnya ikatan ini, dengan kekuatan ikatan semakin kuat, maka hijab-hijab penghalang itu semakin robek, terus menghilang. Maka akan semakin mengenal kepada alam-alam yang tidak dikenal sebelumnya. Akan semakin mengenal, menyaksikan kepada asrar, rahasia-rahasia yang tidak dikenal sebelumnya. Dan akan semakin dekat, terus semakin dekat, sehingga dekatnya bukan secara rohani saja, akhirnya dekat secara jasmani. Hatta dengan alam kubur itu dekat secara jasmani, kan? Dengan alam malaikat dekat secara jasmani. Secara jasmani, ya, secara jasmani. Jadi kalau ada dengar Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu ali, dan ada banyak karamah-karamah para aulia-aulia Allah lalu masuk ke alam kubur, enggak usah heran. Lalu bertemu dengan malaikat, lalu bertemu dengan itu kan para anbiya, para mursalin, enggak usah heran. Karena ujungnya akan seperti itu. Ketika ikatan ini semakin kuat, pasti ujungnya seperti itu. Ketika kepada Allah faham, kenal, kan, ma'rifat kepada Allah, nanti ujungnya akan seperti itu. Maka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala rahasia-rahasia yang Allah rahasiakan, yang tadinya dirahasiakan kepada dia, yang tadinya dirahasiakan kepada umumnya manusia, kepada dia yang menguatkan ikatan tersebut. Nah, al-urwatul wuthqa, urwah al-wuthqa. Nah, ini akan menjadi dekat secara jasmani, bukan secara rohani saja. Jadi kalau kita dengar ada wali, kok di sini ada, kok di sana ada, umpamanya di Mekah, kok di sini ada, kok di sana di Mekah ada, jangan heran. Karena alam dunia ini sangat kecil, dinisbatkan bagi orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Bukan cuma alam dunia, alam jin jadi di situ, alam kubur jadi di situ, alam malaikat jadi di situ. Menurut yang melihat orangnya di situ, ya orangnya di situ. Tapi menurut ahli alam tersebut orangnya di sana, ya di sana. Disebut di sana, di sini. Disebut di sini, di sana. Ahli yang disebut ahli kasyaf, ada yang hanya kasyaf saja, badannya masih jauh. Ada yang memang jasmaninya saja, jasmani yang sudah menjadi nurani, yakni yang menjadi bangsa cahaya. Maka tidak ada jauh jarak dunia antara ujung dan ujung, itu tidak ada jauh. Jadi kalau kita dengar di sini sholatnya di Mekah, tuh setiap berjamaah di Mekah dengan sahabat-sahabatnya, gak usah heran. Cerita bertemu dengan Rasulullah SAW, ketika ziarah ke Nabi langsung ketemu, tidak kesana juga ketemu, tuh dikunjungi oleh Nabi, bukan di dalam mimpi saja. Bertemu dengan para nabi, para rasul, padahal sudah wafat. Bukan cuma Nabi Khidir saja yang masih hidup. Tidak asing bagi orang-orang yang sudah punya ikatan yang kuat, sempurna dengan Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menentangnya, kita tidak bisa. Kenapa? Oh, banyak buktinya, banyak buktinya.
Banyak contohnya, banyak contohnya. Dan contoh-contoh ini coba yang bagus itunya, jangan ada dengung suaranya. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan kepada buah-buah daripada apa yang diajarkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam itu benar dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan buahnya diantaranya seperti itu. Lihat dalam Quran bagaimana Siti Maryam alaihissalam, beliau bukan nabi, bukan, tapi wanita yang solehah, wanita yang alimah, wanita yang suci, wanita yang mengamalkan ajaran Allah lewat para rasulnya yang ada saat itu, diamalkan dengan penuh keyakinan, sempurna keyakinannya, sempurna di dalam keilmuannya dan pengamalannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan apa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya apa? Di antaranya dibukanya hijab, sehingga Siti Maryam dengan enak saja beliau menjawab kepada Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, anna laki hadza Maryam, ini makanan. Itu di Siti Maryam di dalam kamarnya di loteng kan, lalu dikunci, kuncinya dipegang oleh Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam ya. Lalu ketika dibuka pintunya, makanan Masya Allah sudah tersedia. Ini makanannya aneh-aneh makanannya. Makanan kalau di bulan-bulan di musim-musim hujan, makanan musim kemarau. Kalau makanan di musim kemarau, makanan musim hujan. Dan ini aneh-aneh makanannya, istimewa sekali. Lalu ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, anna laki hadza, dari mana nih makanan ini? Itu jawaban Siti Maryam, jawaban yang tidak neko-neko, jawaban yang seadanya. Tapi jawaban ini tentunya kalau bagi rasio yang umum ini pasti ditolak. Ini dianggap dusta, tuh kan? Kenapa? Coba jawabannya seperti ini. Qalat wa min indillah. Ini dari Allah. Ini dari Allah sudah. Kamarnya dikunci, diloteng lagi. Wanita suci, kan? Makanan sering datang ke dalam kamarnya. Dari mana? Dari Allah. Siapa Siti Maryam ini? Siti Maryam ini manusia biasa. Siti Maryam ini wanita soleha, tapi yang mengamalkan ajaran Allah ya, yang diajarkan oleh para rasulnya Allah. Itu salah satu buah natijah, buahnya seperti itu. Tuh. Salah satunya datang rizki dari Allah, datang rizki dari langit langsung ya, bagi orang-orang yang sudah sampai martabatnya ke sana. Artinya kejadian ini tidak bisa disangka. Apa yang terjadi kepada Sayyidina Asaf bin Barkhaya radhiyallahu taala anhu, beliau sahabat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang oleh Allah dikasih keilmuan, ilmun minal kitab, daripada Alkitab, ilmu daripada Alkitab disebutkan oleh Allah. Ilmun minal kitab, daripada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan kepada para rasul yang lainnya. Ilmun minal kitab. Apa keilmuan yang dikuasai oleh Sayyidina Asaf lalu diamalkan dengan benar berdasarkan keyakinan yang sempurna, akhlak dan adab dalam berhubungan dengan Allah, dalam berhubungan dengan sesama makhluk Allah. Buahnya apa? Ya buahnya dikasih seperti itu.
Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ingin memindahkan keraton Ratu Balqis yang begitu jauh, bayangkan, dengan segala isi-isinya, dengan tanah-tanahnya, bukan cuma bangunannya saja, dengan tanah-tanahnya, tapi ingin yang lebih cepat. Semua jin-jin setan begitu gagahnya, dengan segala kekuatannya, dengan banyak pasukannya, tidak ada yang mampu kecuali dengan waktu yang agak lama. Jadi kita bisa menyimpulkan, kan, ilmu Allah ini seperti ini. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, uridu asra' min dzalik, saya ingin yang lebih cepat dari itu. Siapa yang bisa? Semua sudah angkat tangan, setan saja angkat tangan kok. Dengan segala kekuatannya, kegagahannya, setan angkat tangan. Semua bangsa jin angkat tangan, tapi malah manusia yang bisa. Siapa sahabat Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam bernama Sayyidina Ashab. Beliau menghadap kepada Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan mendatangkan keraton Ratu Balqis di hadapan engkau sebelum kau memejamkan mata. Ya, mengedipkan mata, sebelum kau mengedipkan mata kembali lagi sudah ada, kan? Masya Allah. Ini kemampuan, dohirnya kemampuan manusia, kemampuan Sayyidina Ashab. Beliau yang gagah, beliau yang sakti dohirnya, tapi beliau menggunakan kekuasaan Allah. Karena kuatnya ikatan dengan Allah. Kalau semakin kuat ikatan dengan Allah, maka dengan seluruh malaikat Allah pun juga akan kuat ikatan. Ya? Masya Allah. Ternyata memindahkan keraton Ratu Balqis itu bagi Sayyidina Ashab artinya bagi orang yang memiliki keilmuan, ilmu Allah melalui Rasulnya dengan benar, ujungnya akan seperti itu. Jadi suatu hal yang enteng. Kalau saja Nabi Sulaiman menyuruh kepada Sayyidina Ashab memindahkan apa saja, gunung dan sebagainya, pindahin semuanya dengan waktu yang lebih cepat, ya sama saja. Ya sama saja. Mau mindahin apa? Bukankah ini dalil Quran? Ya. Bukankah ini terjadi? Ya. Apakah yang terjadi ini mungkin juga terjadi bagi yang lainnya? Ya. Karena ini contoh dari Allah. Ya. Jadi kalau kita mendengar manaqib wali gini, bagaimana kita bisa menolak? Contohnya dalam Quran saja ada. Bukan dari sisi manusianya, Nabi Sayyidina Ashab atau Siti Maryam radhiyallahu taala anhum, bukan dari sisi manusianya, tapi dari sisi sifat, keilmuan, amaliyah, akhlak dan adab yang beliau amalkan, yang beliau kuasai, yang beliau jalankan dengan sesungguh-sungguhnya. Maka dohirlah apa yang dohir pada diri beliau-beliau, ajaib, berbagai keajaiban-keajaiban, wa karamat, berbagai karamah-karamah. Bukan Sayyidina Ashab-nya yang menjadi masalah, tapi diisyaratkan oleh Allah dalam Quran. Allah sendiri yang mengisyaratkan. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Allah mengisyaratkan, bukan asabnya, tapi orang yang memiliki ilmun minal kitab, yakni min kitabillah, ilmu dari kitab Allah, bahwa kitab Allah bukan hoak, Quran bukan hoak, semua kitab samawi bukan hoak, para rasul tidak hoak, tidak. Ini ajaran Allah, dan ajaran Allah ini merupakan sifat. Dari mulai keilmuan sifat itu, sampai pengamalannya sifat itu, akhlak, adab, itu semuanya sifat.
Pengamalan-pengamalannya itu semuanya sifat. Sifat inilah yang menjadikan seseorang memiliki kemampuan yang luar biasa, di mana bagian dari kemampuan tersebut mampu mau memindahkan keraton Ratu Balkis memindahkan apa dengan waktu yang sangat cepat. Ingat, dalam jarak tempuh yang sangat jauh. Fahami oleh kita. Itu bukan asofnya, tapi ilmun minal kitab. Allah yang mengisyaratkan. Ilmun minal kitab. Allah yang mengisyaratkan. Jadi kalau ilmun minal kitab, apakah ajaran Islam ini bukan ilmun minal kitab? Oh, ilmun minal kitab. Apakah ilmu yang kita kaji di pesantren, di majelis ta'lim dari para ulama-ulama Allah bukan ilmun minal kitab? Ilmun minal kitab. Kalau itu ilmun minal kitab, kita juga sama, bisa sampai itu. Oh, bisa sampai derajat seperti itu. Bisa. Karena apa? Karena memakai ilmun minal kitab. Pahami oleh kita. Itulah agungnya ajaran Allah. Maka mengaji di pesantren, mengaji di majelis ta'lim, mengaji kepada ulama, jangan dianggap ini sama dengan ilmu umum di sekolah. Oh tidak. Tidak bisa disamakan. Walaupun tidak pakai ijazah, walaupun tidak pakai kalung, walaupun tidak pakai baju yang khusus, tidak bisa disamakan. Setan saja sudah tunduk, sudah takluk, tidak bisa berkutik, kan? Bayangkan, Sayyidina Asaf yang bisa memindahkan keraton Ratu Bilqis. Sayyidina Asaf itu siapa? Adalah orang yang memiliki ilmun minal kitab. Ya. Maka karomah yang ada di Sayyidina Asaf seperti karomah yang ada di Siti Maryam alaihissalam, apakah karena keasofannya ataukah kemaryamannya ataukah karena keilmuannya, yakni sifatnya tersebut. Sifat. Mau asop, mau nanti datang siapa? Silahkan. Udin. Mau datang siapa? Silahkan. Abdul. Mau siapa? Pokoknya bukan itu. Yang menjadi seperti itu bukan itu. Bukan. Ingat. Tapi ilmun minal kitab. Maka kita harus bangga, bahagia, bersyukur kalau kita oleh Allah ditakdirkan menjadi ahli majelis ilmu. Kalau anak-anak kita bisa pesantren, bisa hadir di majelis ilmu, waduh, inilah yang disebut ilmun minal kitab yang akan terus menjadi cahaya sampai kubur dan sampai akhirat. Ilmu umum, secerdas apapun kita bisa ciptakan itu, ciptakan ini, semuanya ketika mati ya sudah mati segalanya. Ketika mati off segalanya, sudah powernya dipijit. Ketika mati cetrek, power pijit, mati semua. Itulah ilmu dunia, sehebat apapun. Tapi kalau ilmun minal kitab, ilmu Allah, ingat hubungannya dengan Allah langsung. Ya, apakah dikubur? Ketika kita dikubur Allah menghilang? Apakah ketika kita di akhirat Allah jadi lenyap? Semua alam semesta diatur oleh Allah, diurus oleh Allah kehidupannya, ya, diatur oleh Allah, dirajai oleh Allah jalla jalaluhu wahda. Orang yang mendapatkan ilmun minal kitab, yakni ilmun minallah, ilmu dari Allah jalla jalaluhu wahda, akan terus berhubungan dengan Allah di dunia, di barzakh, di akhirat, terus berhubungan dengan Allah. Karena ilmun minal kitab. Kalau ilmun minal kitab bukan ilmun minal akli, bukan ilmu dari akal, bukan ilmu minal hawa wan nafsi,
bukan ilmu dari keinginan, dari nafsu, bukan ilmun minasyaitan, bukan ilmu dari syaitan, bukan ilmun minal makhluk, ilmu dari makhluk la, tapi ilmun minal kitab ay ilmun minallah, ilmu dari Allah. Jadi yang kita kaji ini adalah ilmun minal kitab. Masya Allah, tabarakallah. Apa kita tidak bahagia? Apa kita tidak bangga? Masya Allah. Dan mengamalkan ilmu tersebut adalah sebagai kunci yang kedua setelah memiliki ilmu, lalu mengamalkan ilmu. Kalau ilmu diamalkan maka akan dohir rahasia ilmu. Kalau ilmu tidak diamalkan maka rahasia ilmu tidak akan nampak. Para aulia-aulia Allah mendohirkan, kan, rahasia ilmu dengan apa? Ya dengan amal. Mendohirkan rahasia ilmu termasuk karomah. Karomah itu adalah pendohiran, penampakan. Penampakan apa? Penampakan ilmu. Dengan apa itu para aulia Allah bisa hasil karomah? Ya dengan pengamalannya yang sesuai dengan ilmu tersebut. Dohiran wa batina, dohirnya dan batinya, maka dohirlah apa yang dohir. Kalau kita sekolah sampai universitas manapun, apakah ada lulusan sekolah yang memiliki karamah sebelum matinya? Apakah ada yang memiliki karamah setelah matinya? Tuh coba. Bikin pesawat oh bisa, kan? Bikin bom atom oh bisa, kan? Bisa. Punya karomah bisa enggak? Enggak bisa. Tidak bisa. Apakah ilmu karomah dengan sains dan teknologi, kan, bisa disamakan? Tidak. Sains dan teknologi kalau dibandingkan dengan karomah, maka semua sains dan teknologi akan sujud di hadapan karomah. Karena sains dan teknologi ujungnya, puncaknya adalah kekuatan akal. Kalau karomah adalah kekuasaan Allah yang menciptakan akal dan menciptakan alam semesta yang tidak ada ujungnya.